Sudahkah Anda menikmati hidup Anda? Apakah Anda sudah merasa bahwa hidup Anda sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya? Dalam hidup, tiap orang pasti memiliki tantangan dan cobaan yang harus dilewati. Baik soal karir, teman, keluarga, hingga percintaan memiliki masalahnya masing-masing. Terkadang rintangan dalam hidup membuat kita lupa untuk menikmati hidup dan banyak mengeluh. Hal ini berdampak pada kemunduran diri dan sulit untuk berkembang. Menjadi pribadi yang berubah jadi lebih baik setiap harinya adalah hal penting. Belajar jadi lebih baik adalah salah satu bentuk syukur yang pada akhirnya memberi rasa bahagia. Berikut cara agar sahabat lebih menikmati hidup dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Namun sebelum itu, silahkan Anda dukung channel ini agar bisa lebih berkembang dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak tertinggal video-video inspirasi dari kami. Bersama Stoik kita, mari kita jelajahi tentang bagaimana cara agar kita bisa menikmati hidup dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Cara pertama, merawat diri dan memprioritaskan kesehatan bukan hanya untuk kesehatan tubuh, merawat diri dan menjaga kesehatan juga berpengaruh pada suasana hati. Merawat diri dan memprioritaskan kesehatan dapat dilakukan dengan merawat kulit, memperhatikan asupan makanan sehat, istirahat cukup, hingga olahraga. Tubuh yang sehat berkontribusi pada hati bahagia dan kebahagiaan membuatmu dapat menikmati hidup. Konsep Stoik menekankan pentingnya merawat diri dan memprioritaskan kesehatan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kebahagiaan dan kebijaksanaan. Merawat diri tidak hanya tentang kesehatan fisik, tetapi juga keseimbangan emosional dan mental. Ini termasuk merawat kulit, memperhatikan pola makan sehat, mengatur waktu istirahat yang cukup, dan melakukan olahraga secara teratur. Tubuh yang sehat memberikan kontribusi pada suasana hati yang baik, yang pada gilirannya membantu seseorang menikmati hidup dengan lebih utuh dan membangun kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Kedua, tidak bersaing dengan siapapun, namun diri sendiri. Kunci bahagia adalah dengan tidak membandingkan diri dengan orang lain karena akan membuatmu membenci diri sendiri dan tidak puas dengan hidup. Cara terbaik untuk dilakukan adalah bersaing dengan dirimu sendiri. Coba bandingkan dirimu di masa lalu dan saat ini dan pikirkan apa perkembangan yang telah kamu lakukan. Hal ini akan membuatmu lebih bersyukur dengan perkembangan dirimu seiring berjalannya waktu. Dengan begitu hidup akan terasa lebih bahagia. Menurut Stoikisme, membandingkan diri dengan orang lain hanya akan menyebabkan ketidakpuasan dan potensi kebencian terhadap diri sendiri, karena perbandingan semacam itu seringkali tidak adil atau tidak seimbang. Sebaliknya, untuk mencapai kebahagiaan dan kemajuan pribadi, lebih baik fokus pada perbandingan dengan diri sendiri di masa lalu. Dengan cara ini, kita dapat mengevaluasi perkembangan pribadi yang telah terjadi dari waktu ke waktu dan merasa lebih bersyukur terhadap pencapaian kita. Berbicara dalam konteks Stoik, prinsip ini juga mengajarkan untuk menerima apa yang dapat kita kontrol dan meninggalkan apa yang tidak. Dengan tidak membandingkan diri dengan orang lain, kita dapat memfokuskan energi pada perbaikan diri secara internal, seperti cara kita menanggapi tantangan hidup dan bagaimana kita tumbuh secara pribadi melalui pengalaman. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoik ini, seseorang dapat mengembangkan sikap yang lebih sabar, bijaksana, dan mampu menghadapi hidup dengan lebih tenang dan bahagia, tanpa terjebak dalam siklus perbandingan dan persaingan yang tidak produktif. Ketiga, menghadapi masalah tanpa memusingkannya. Masalah akan selesai bila dihadapi, bukan hanya dipikirkan. Overthinking adalah kebiasaan buruk dan membuat suasana hati buruk yang pada akhirnya menyebabkan stres. Percakapan yang tidak menyenangkan, hari-hari yang sulit,
dan situasi yang sulit harus dihadapi. Bila terasa berat, lakukan kegiatan yang membuatmu dapat melepas stres. Konsep Stoik mengajarkan bahwa untuk menghadapi masalah dengan baik, penting untuk fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan dan tidak terjebak dalam overthinking yang berlebihan. Ini berarti mengambil tindakan konkret untuk menyelesaikan masalah daripada hanya membiarkannya menghantui pikiran. Overthinking tidak hanya membuang-buang energi mental tetapi juga dapat mempengaruhi suasana hati dan menyebabkan stres yang tidak perlu. Dalam konteks ini, penting untuk menghadapi percakapan sulit, hari-hari yang sulit, dan situasi yang menantang dengan sikap yang tenang dan berfokus pada solusi. Jika situasinya terlalu berat, melakukan kegiatan yang membantu melepaskan stres seperti olahraga, meditasi, atau hobi yang menyenangkan dapat membantu menjaga keseimbangan emosional dan mental. Dengan demikian, prinsip ini mengajarkan cara untuk hidup dengan lebih tenang dan efektif menghadapi tantangan sehari-hari. Keempat, menyelaraskan hati dan logika. Setiap mengalami masalah, kebanyakan orang akan bersedih dalam waktu lama. Hal ini tidak salah karena siapapun pasti butuh waktu untuk menuangkan emosinya. Namun, alangkah lebih baik bila menyelaraskan hati dan logikamu. Coba pikirkan nilai positif pada tiap ujian yang kamu hadapi. Dengan begitu hati akan lebih ikhlas menjalani hidup dan tidak hanya berlarut dalam kesedihan. Stoikisme mengajarkan pentingnya mengintegrasikan emosi dengan pemikiran rasional untuk mencapai keseimbangan mental dan emosional yang lebih baik. Ketika menghadapi masalah, wajar jika seseorang merasakan kesedihan untuk sementara waktu. Namun, Stoikisme menyarankan agar tidak larut dalam kesedihan tersebut melainkan mencoba untuk melihat nilai positif dari setiap ujian atau tantangan yang dihadapi. Secara praktis, ini berarti menggunakan akal sehat untuk merenungkan situasi dengan lebih jernih dan objektif, serta mengelola emosi dengan bijaksana. Dengan cara ini, seseorang dapat mencapai keikhlasan dalam menjalani hidup, tidak hanya terpaku pada kesedihan semata. Ini adalah pendekatan yang menggabungkan logika rasional dengan emosi hati untuk mencapai kedamaian batin yang lebih dalam dan menjadikan seseorang pribadi yang lebih baik menurut pandangan Stoik. Kelima, katakan tidak untuk hal yang tidak ingin dilakukan. Tegas pada diri sendiri dan orang lain akan membuat hidupmu lebih mudah. Banyak orang yang sering melakukan suatu hal untuk orang lain hanya karena rasa tidak enak. Padahal hal tersebut membuat dirinya kesulitan yang pada akhirnya membebani hidup sendiri. Cobalah jadi tegas dan berani katakan tidak pada hal yang tidak ingin kamu lakukan. Prioritaskan dirimu lebih dulu baru orang lain. Konsep ini terkait dengan filsafat Stoik yang menekankan kontrol atas diri sendiri dan kebijaksanaan dalam menentukan prioritas hidup. Tegas pada diri sendiri berarti memiliki kejelasan dalam nilai dan keinginan pribadi, serta mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan tanpa mudah dipengaruhi oleh tekanan dari luar. Dan tegas pada orang lain artinya, mengatakan tidak dengan tegas kepada permintaan atau situasi yang tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pribadi, tanpa merasa bersalah atau terbebani oleh rasa tidak enak. Membuat hidup lebih mudah. Dengan menghindari melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan, seseorang dapat mengurangi stres dan kecemasan yang timbul dari komitmen yang terlalu banyak atau tidak relevan. Prioritaskan diri sendiri. Ini mengacu pada konsep diri sebagai prioritas utama, bukan berarti egois, tetapi mengakui bahwa untuk bisa memberi yang terbaik kepada orang lain, seseorang harus memastikan kebutuhan dan keinginan pribadi terpenuhi terlebih dahulu. Dalam konsep Stoik, filosofi ini menekankan pada pengendalian diri dan penerimaan atas apa yang dapat dan tidak dapat dikontrol dalam hidup. Dengan mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak diinginkan, seseorang dapat mempertahankan kedamaian batin dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Penerapan prinsip ini membantu seseorang untuk hidup lebih otentik sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan menghindari kebingungan serta penyesalan karena melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan atau relevan. Menikmati hidup dan jadi lebih bahagia adalah idaman setiap orang.
Mulailah dari menerapkan pola pikir sehat dan pancarkan aura positifmu. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah menerapkan pola pikir yang sehat dan memancarkan aura positif dalam setiap interaksi kita dengan dunia. Dengan demikian, kita tidak hanya membawa kebahagiaan bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Jadikanlah kebahagiaan sebagai pilihan dan bukan hanya tujuan akhir. Dengan pola pikir yang sehat dan aura positif, kita dapat menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah hidup kita.